Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna wa amsamu qulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka belajar tahsin dan tadabbur. Kita bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita semua sehingga di malam ini kita masih berikan keistiqomahan untuk bisa hadir dalam thalabul ilmu atau mencari ilmu ya. Naqul salawat dan salam kita curahkan kepada qudwatun Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas surat Al-Bayyinah ayat 4 ya. Di mana ayat 4 ini lebih menekankan bahwasanya ahli kitab yang tadinya di sebelumnya di ayat ke-3 itu ya, ayat ketiga, ayat pertama itu nggak disebutkan ahli kitab dan orang musyrik, sedangkan di ayat keempat hanya khusus pada ahli kitab ya. Gitu. Mereka yang menentang atau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun di dalam kitab mereka itu disebutkan bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman. Lalu kita melanjutkan pada ayat kelima surat Al-Bayyinah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya dia mau baca? Coba dia dibaca ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Di sini di terjemahan buku Tadabbur Juz Amma yang ditulis oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apakah agama yang lurus itu? Jadi di ayat ini sudah dijelaskan ya. Itu mereka yang apa pertama? Mereka mendirikan apa di situ? Sholat. Lalu mereka menunaikan zakat. Nah itu cukup dua itu saja, itu disebut sebagai agama yang lurus. Ya. Mereka sholat, menyembah Allah dalam mementingkan ketaatan kepadanya. Kan dalam sholat jelasnya kita dalam ketika kita baca doa iftitah, bagaimana bunyinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku dan nusuk itu ternyata lebih khusus kepada kurban, bukan sekedar ibadah ya kan, yang sekarang biasa kita dengar itu sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku. Dan sebenarnya nusuk itu adalah kurban. Sesungguhnya sholatku dan kurbanku, berkurban ketika Idul Adha tuh. Nah, sebenarnya ke sana arahnya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi hanya untuk Allah kita berserah diri, menjalankan agama, menjalankan perintah-perintah itu hanya karena Allah. Salat kita hanya karena Allah, zakat kita hanya karena Allah. Itu agama yang lurus. Kata hunafa ya, hunafa di ayat yang kelima tadi, hunafa ya, hunafa pakai ha ya, yakni berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Ya. Jadi hunafa ini adalah berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Syirik itu apa sih? Syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Jadi dia beribadah atau dia beramal
ingin dinilai atau ingin mendapatkan, istilahnya itu mendapatkan, ya ada zat lain selain Allah lah gitu. Syirik itu ya. Syirik itu. Wa yuqimus shalah, yaitu ibadah salat yang merupakan ibadah fisik yang paling mulia. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih, ibadah yang paling mulia ketika di masjid nih biasanya. Kadang ada orang yang sedang baca Quran, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat. Nah, di antara ketiga amal itu apa yang paling mulia? Sholat. Nah, makanya ketika ada yang sholat, mereka yang lagi baca Quran dipelanin. Kita menghormati orang yang sedang sholat. Ada yang sedang zikir, dipelanin juga zikirnya. Kecuali bagaimana kalau kita lagi zikir berjamaah nih kan, ada yang masbuk, itu salah satu kenapa masbuk gitu ya gitu. Gitu. Jadi bukan ya, tapi ada juga yang menganggap gak usah zikir lah, kan yang nggak zikir habis sholat zikirnya masing-masing gitu kan. Karena mungkin bisa aja karena ada yang sholat, jadi dia mengutamakan yang sholat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita untuk amal ya bisa masing-masing lah punya pendapat ya. Lalu ketika ada yang baca Quran, ada yang zikir, mana yang lebih utama? Baca Quran. Nah, yang zikir lebih menghormati orang sedang baca Quran. Jangan zikirnya lebih kencang dari orang sedang baca Quran. Kita bisa melihat dari ketiga amal itu yang ada di masjid, kita bisa memilih atau bisa melihat mana sih yang lebih mulia. Ternyata yang lebih mulia adalah sholat. Wa yutuz zakah, yaitu berbuat baik kepada orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita berikan semampu kita. Kalau nggak mampu ya paling mudah saja, misalnya apa? Senyum, ya. Nggak mungkin kita nggak bisa senyum kan, kecuali yang lagi stroke gitu, nggak bisa mengatur mulut. Senyum aja kepada orang-orang lain, kan itu sedekah juga ya. Gitu. Itu paling mudah. Wa dzalika dinul qayyimah, yaitu agama yang tegak dan adil. Umat yang lurus dan tegak. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Zuhri dan yang lainnya mengambil dalil dari ayat ini bahwa amalan itu termasuk bagian dari keimanan. Ya, amal-amal itu, yaitu amalan berupa tadi apa? Salat, berupa zakat ya. Itu adalah bagian dari keimanan. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat, berarti imannya dipertanyakan. Ya, jangan kan kita nggak sholat ya, atau misalnya nggak ke masjid lah, kan nggak ketahuan nih dia sholat apa enggak sih, gitu kan? Kalau dia nggak ke masjid kan, gitu, nggak ketahuan. Nah, datangnya kita ke masjid ini adalah sebagai syiarnya kita, mensyiarkan Islam kita. Ya. Memperlihatkan bahwa kita ini Islam itu sholat ke masjid begitu ya. Ayat di atas menunjukkan keyakinan ahlus sunnah yang menyatakan bahwa iman adalah membenarkan di dalam kolbu, dalam hati ya, membenarkan dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Tadi ya, udah dalam hati kita niat bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah zat yang patut untuk disembah, diibadahi. Lalu dibuktikan dengan lisan. Tadi dengan syahadat itu kan, bersyahadat. Kita bersyahadat, lalu dibuktikan juga dengan amal perbuatan dengan anggota badan. Dengan sholat itu kan anggota badan ya sholat. Atau dengan zakat kita mengeluarkan. Pencerahan apa yang dapat kita lihat dari ayat ini gitu? Apa pencerahannya? Bahwasanya iman itu adalah dalam hati ya, jadi jelas. Lalu diucapkan dengan lisan. Kita yakin bahwasanya kita meyakinkan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Lalu kita buktikan dengan perbuatan. Kalau nggak ada ketiga-tiganya itu, berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau sekedar dalam hati tapi nggak dibuktikan dengan lisan, atau di lisan ada tapi di hati enggak, ya seperti orang munafik kan gitu. Hanya lisanan saja saya ini beriman tapi hatinya enggak. Atau hanya pekerjaannya saja, hatinya enggak, juga lisannya enggak. Berarti salah juga, hanya sekedar istilahnya seperti mematok ayam gitu. Sholat tapi enggak dengan dasar keimanan ya. Kan ayam begitu patok. Yang sholatnya cepat gitu kan, gitu. Berarti dia enggak, keimanannya berarti dipertanyakan begitu. Dari ayat ini jelas ada perintah apa di ayat ini? Pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua zakat. Nah, itu perintah-perintah yang wajib kita laksanakan. Begitu. Sholat dan zakat disebutkan secara khusus pada ayat di atas. Padahal
keduanya sudah masuk kategori ibadah pada ayat liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, di ayat ini udah jelas bahwasanya itu udah termasuk sholat dan zakat, tapi disebutin lagi gitu. Kenapa? Inilah bentuk keutamaan dan kemuliaan sholat dan zakat. Jadi kalau ada amal-amal yang disebutin di situ ya, disebutin di ayat itu, berarti itu adalah kemuliaannya, sholat dan zakat. Dan jika keduanya dilakukan dengan benar, maka seakan-akan syariat agama sudah dilaksanakan semuanya. Ini kata Imam Asy'adi tafsirnya ya. Jadi kalau kita sudah sholat, kita sudah zakat, maka itu berarti sudah menjalankan syariat agama Islam dengan sempurna, dengan melaksanakan semuanya begitu kan. Apalagi sholat, kan amal yang pertama kali dihisab adalah sholat, ya. Bukan amal lain, tapi sholat ketika pertama dihisab. Dan dosa yang pertama kali dihisab adalah, atau kejahatan yang pertama kali dihisab adalah pertumpahan darah. Makanya kita nggak boleh membunuh orang. Satu saja kita bunuh sama dengan membunuh semua manusia di dunia ini, di bumi ini gitu ya. Kita nggak boleh menumpahkan darah gitu. Gitu. Jelas bahwasanya kenapa sholat dan zakat disebutkan secara khusus, padahal keduanya sudah termasuk dalam ibadah, karena tadi kemuliaan ibadah sholat dan juga zakat. Begitu jelas ya bahwasanya. Nah, lalu apa syarat? Syarat kita menjalankan ibadah kepada Allah. Syaratnya apa saja? Tadi jelas bahwasanya kita harus ikhlas kan. Ikhlas hanya beribadah hanya ingin dinilai oleh Allah, ingin mendapat pahala dari Allah. Ikhlas. Lalu ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya niat dalam melaksanakan ibadah. Nah, makanya kita lagi mau sholat nih, niat harus jelas dalam hati kita. Ini sholat apa nih? Sholat zuhur. Diucapkan dalam hati kita. Saya mau sholat zuhur, jadi makmum atau jadi imam gitu kan, dijelasin juga. Tapi kalau imam itu nggak wajib, kecuali sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, imam wajib melafadzkan niatnya sebagai imam gitu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kalau orang yang lagi jadi masbukan, itu bisa ditowel tuh, bisa jadi imam. Sedangkan di pertamanya dia nggak niat kan jadi imam. Nah, makanya nggak wajib tuh niat jadi imam gitu. Gitu. Kecuali sholat Jumat. Lalu ikhlas merupakan amalan hati dan harus berdasarkan karena Allah SWT, bukan yang lainnya. Jadi amalan hati kasih itu ya. Gak ada yang bisa ngelihat, wah dia ke masjid nih pengen dilihat orang lain, gak bisa juga. Oh, pengen dipuji-puji di ke masjid, enggak juga. Tinggal kita melatih hati kita supaya kita niat, kita datangnya ke masjid, kita beribadah itu hanya karena Allah. Ya. Jadi dasar apakah yang paling penting dalam menjalankan ibadah kepada Allah pada ayat di atas? Dasar apa? Ikhlas hanya karena Allah. Nah, jadi jelas bahwasanya kita dapat pencerahan dari ayat ini. Kita harus beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin dinilai oleh orang lain atau oleh makhluk lainnya. Kita harapkan pahala itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur kita di surat Al-Baqarah ayat kelima ini. Dan ternyata